Ya, kita lanjutkan diskusi tadi. Kalau Bang Ferry sampaikan menyoroti bagaimana kemudian performa dari pasangan 02 Pak Prabowo, bahkan ditarik juga bagaimana nanti Mas Gibran juga akan tampil pada saat debat Cawapres. Tapi saya mau ke Bang Islah terlebih dahulu. Sepakat ya sih, karena kalau kita melihat dari berbagai hasil survei, misalnya salah satu survei dari Kompas misalnya, penilaian terbaik dalam debat pertama justru jatuh kepada Anies Baswedan 87,6%, kemudian diikuti Pak Prabowo 74,7%, kemudian baru Ganjar Pranowo juga terdapat 87,1%. Nah, jadi Pak Anies, Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Tapi di survei lainnya, kita sebutkan saja, ada Kata Data juga sempat menyampaikan justru yang paling tinggi adalah 38,7% diraih oleh Pak Prabowo Subianto. Berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ferry. Menurut Anda seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau melihat metodologi survei yang berbeda-beda ini kan pasti segmentasinya pasti berbeda-beda juga. Kalau berbasis media sosial sudah pasti itu akun-akun bot, buzzer, itu kan sudah biasa sebenarnya. Artinya kita tidak bisa berharap objektivitas dari sebuah hasil survei yang berbasis open public seperti itu, seperti medsos misalnya. Karena bisa mengerahkan mesin di situ. Jadi kalau saya terus terang bisa dibilang itu hasilnya subjektif. Tapi kalau kita mengamati debat kemarin, saya jujur saja, saya membayangkan gimana rasanya gitu menjadi timnya Pak Prabowo. Yang dipikirkan itu kan sebenarnya, waduh ini kita punya senjata apa untuk, ya jujur aja secara objektif jeblok sekali Pak Prabowo di situ. Anda dari mana jeblok ini, Bang? Kalau saya satu, bagaimana dia harus menguasai gestur badannya, bagaimana dia itu bisa menggunakan responnya terhadap orang lain, dan bagaimana juga dia mengurai kata-katanya menggunakan majas-majasnya. Ini kan semua tidak beraturan. Artinya apa? Pak Prabowo sendiri di sini tidak ada yang berubah. Kita sebenarnya membahas debat presiden ini sebenarnya dari 2014, 2019 sampai hari ini nggak ada yang berubah. Bukannya sekarang lebih santai Pak Prabowo, ada joget-joget dan lain-lain. Ilmunya tetap. Lebih santainya mungkin iya, tapi isi otaknya nggak ada yang berubah. Dan kemudian apa yang terjadi dengan endasmu etik segala macam itu sebenarnya adalah redundant saja, repetisi dari pemilu ke pemilu. Dan kalau kemudian misalnya ini ada kata Kang Aceh tadi ya, ini isu HAM ini kan 5 tahunan, ya dari sana kan juga ada rujuk 5 tahunan juga. Iya kan? Nah artinya ini memang konsumsi untuk pilpres ini kan terjadi berulang-ulang. Kita juga membahas ini juga bagian dari repetisi, debatnya juga bagian dari repetisi. The song remain the same, kata Led Zeppelin ya Bang. Kita penggemar Led Zeppelin. Jadi the song remain the same. Lagunya ya gitu-gitu aja. Artinya apa? Kalau mau dibilang penting debat ini, penting sekali. Pertama, untuk upgrading elektoral. Yang kedua, supaya publik tahu akuntabilitas dan kepatutan orang yang akan dipilih seperti apa. Ukurannya itu kan soal objektif. Kayak kemarin misalnya. Nah ini besok Gibran seperti apa. Ini akan mempengaruhi secara elektoral. Pasti itu. Di Amerika pun, ya saya juga pernah tinggal di Amerika dan mengalami 2 kali presidential ballot. Dan itu debat itu betul-betul menjadi signifikan karena orang berpikir objektif. Bukan lagi melihat Partai Republik atau Partai Demokrat, tapi dia melihat sosok yang akan dipilih itu seperti apa. Nah, pembangunan demokrasi kita ke depan sudah tidak boleh melihat lagi partai-partai yang sebenarnya bejibun ini. Bisa jadi orang akan berpegangan kepada sosok. Sama seperti Pak Jokowi dulu. Tidak harus PDIP memilih Pak Jokowi. Nah, ini yang harusnya dijaga terus. Basis-basis meritokrasi dari dunia demokrasi kita itu harus terus dipupuk gitu. Jangan sampai kita betul-betul ya memilih orang yang sebenarnya tidak punya kapabilitas. Mas Islah ingin menyatakan bahwa debat itu sangat berpengaruh, bisa menggoyang hati pemilih yang tadinya sudah lengket dengan nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, itu bisa berubah gara-gara debat. Ya setidaknya misalnya orang-orang yang masih swing ya, masih mencari-cari atau undecided voters misalnya, bisa saja dia itu melihat debat. Ini benar nggak? Ini presiden saya dan wakil presiden saya itu nanti punya kapabilitas enggak? Setidaknya dia itu punya penampilan yang wow efek gitu di depan publik. Itu kan penting buat masyarakat yang sifatnya ya orang-orang biasa lah. Kalau elit-elit politik begini kan bicaranya soal kepentingan. Kita tahu lah Bang Iqbal dulu juga jagoannya Pak Prabowo, Kang Aceh juga dulu jagoannya itu Pak Jokowi, dan ikut-ikut nyerang Pak Prabowo juga kan dulu kan. Nah artinya ini karena yang maju dia kita nggak punya pilihan. Nah artinya ini memang betul-betul berikan kepada
civil society ini untuk menilai siapa kandidat yang layak dipilih lewat debat ini. Selama ini yang kita lihat kan artifisial semua ini. Di debat itulah keaslian seseorang, watak seseorang, knowledgement seseorang itu bisa diukur Tadi dari Kang Aceh situ. bilang Pak Prabowo sudah mateng. Ya saya nggak tahu ya, kalau Kang Aceh ya karena di pihak sana sekarang kita berbicara ketika kita itu berada di luar lingkaran dan kita menilai siapa yang ada di dalam lingkaran. Kalau saya menilai Pak Prabowo itu terlalu mateng, bisa-bisa jatuh dari pohon. Waduh. Kang Aceh langsung ditanggapi saja, Kang. Iya, begini ya, kalau kita lihat debat kemarin, tentu pilihan dari argumentasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, menurut saya tidak muter-muter, tidak akrobatik diksi, tetapi lebih kepada straight and point, ya. Sehingga sebagai orang yang berlatar belakang militer, tentu pilihan-pilihan diksi itu adalah pilihan yang tidak perlu dirajut dari berbagai kata yang sesungguhnya kata-kata tersebut tidak memiliki makna, kecuali bahwa hanya akrobatik diksi saja gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di dalam beliau orangnya sangat fair. Ketika ada pihak atau misalnya Pak Anies menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau ternyata memang benar, ya fair aja beliau katakan setuju. Atau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar demikian adanya, ya tentu beliau akan akui bahwa itu adalah halnya demikian. Itulah sikap dari seorang yang memang memiliki kematangan. Kita kan seperti yang disampaikan oleh Bang Kodari, debat ini itu bukan mau talk show. Debat itu adalah bagaimana kita masyarakat bisa melihat, menonton, menyaksikan, dan dari situ akan meramu ya kira-kira tawaran apa yang paling baik buat bangsa ini. Gitu. Bukan kita seperti ya akrobatik bahasa gitu yang pada prakteknya tidak mampu untuk bisa dilaksanakan. Yang akrobatik bahasa siapa, Kang Aceh? Ya publik bisa menilai sendiri, saya tidak ingin Kalau mengatakan Kang Aceh siapa, kepada Kang? silakan publik bisa menilai Yang sudah megang mic ya. yang misalnya bicara soal angin, bicara soal apa gitu. enggak, Tetapi makanya. apa yang disampaikannya itu Jurus, Bang. kita nggak jelas. Cuma programnya adalah menyediakan alat pengukur angin. Kalau kayak begitu, Ya sayangnya dijawab begitu Pak Prabowo setuju lagi. gitu ya. Jadi Udah dijawab angin saya setuju. ingin menegaskan kepada kita semua ya, di dalam melihat kita sesuatu yang objektif ya, maka yang harus dikedepankan oleh kita adalah kalau memang itu betul ya kita harus akui. Oke. Ya. Nah, ingin saya katakan tadi bahwa soal angin kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ya kalau jawabannya angin nggak usah ada pemerintahan. Tapi sebetulnya begini, kalau boleh ya nih. Boleh. Jadi saya kan mengacunya kembali kepada soal hasil survei ya. Soal pengaruh dari debat ini kan memang tergantung sebetulnya hasil survei nanti yang muncul setelah debat selesai, dan sampai hari ini kan memang belum muncul. Misalnya yang nonton berapa, kemudian yang bergeser pilihan berapa. Saya kira harus kembali kepada data. Ada teman misalnya LSI dan IJA yang pernah melakukan riset di masa lalu, katanya yang dipengaruhi oleh survei itu sekitar 3%. Kalau saya pakai hitung-hitungan sekarang misalnya begini, yang nonton katakanlah 30%, lalu sekitar 80% itu sudah punya pilihan dari masing-masing calon ini, yang masih pemilih lemah itu 20%, yang belum memutuskan 5%. Paling nggak kalau patokan angkanya indikator gitu ya. Jadi yang bisa berubah itu 25%. 25% dari 30% berarti sekitar 7,5%. Nah, buat saya sebenarnya dari pengalaman survei yang sudah Pilpres di masa lalu maupun sekarang, sebetulnya masyarakat ini kan sudah punya pilihan dan sudah punya selera masing-masing. Jadi penonton itu ketika melihat calon presiden sebetulnya dia bukan kosong, dia sudah punya frame di kepalanya. Misalnya gini, Pak Prabowo itu kenapa sih dipilih? Kebanyakan oleh orang yang mau pemimpin itu tegas. Kemudian kenapa misalnya Mas Ganjar itu dipilih? Mayoritas oleh orang yang mau pemimpin itu merakyat. Kenapa Mas Anies itu dipilih? Mayoritas oleh orang yang mau calon presiden itu pinter gitu.
Jadi sebetulnya menurut saya, kalau orang nonton ya, masalah kita nonton gitu, oh Mas Anies pintar gitu. Memang pilihan dia sudah Anies gitu. Tetapi kemudian pemilihnya Pak Prabowo begitu melihat Mas Anies ngomongnya pintar gitu ya, ya dia memang nggak ngelihat, dia nggak mencari itu pada sisi Pak Prabowo. Tapi dia mencari mungkin juga, tangan yang begini, yang begitu segala Tapi macam. Itu juga. yang dia cari. Gitu. Bahwa orang punya preferensi, iya. Tapi sekarang era-era anak-anak milenial, Gen Z, ya, perlu mereka melihat kandidat tadi, gitu loh. Karena tidak cukup hanya disajikan Oh iya, gimmick. gini, saya bukan Mereka pengen bukan melihat soal kesana. Saya ini kan substansinya. bicara soal Nah, dampak. terus kemudian dari gini tadi enggak, Bang? dari publikasi hasil Umpama survei. ketika orang bilang, berdasarkan riset yang sudah ada, orang dan berdasarkan bilang matematika yang ada. Anies bagus atau Pak Ganjar bagus. Ya, silakan aja diberikan Saya ketika data yang melihat Anies berbeda. bagus, saya Kalau bilang memang bagus. ada. Saya punya Mas Hinton, datanya. Mas Hinton. Kalau saya punya pengalaman gini, ketika debat kemarin, ada tim ses dari salah satu paslon ini WA saya, gila, aku terkesima, aku pilih Anies aja deh, katanya. Artinya bisa berubah. Spill nama bang, spill Yang nama. WA politisi Spill atau nama, rakyat? Bang. Politisi. Hati-hati. Saya mau merespon. Hati-hati. Hati-hati kalau politisi. Itu namanya angin surga. Enggak, karena memang dia murni. Ini keren banget cara bicaranya. Bang Gitu. Ferry. Pak Ferry. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Bang Kodari ada benarnya. Tetapi tentu karena mempengaruhi ya, dia bisa membangun erosi dalam suara berlahan-lahan. Ini ada 5 kali debat. Dan itu akan sangat menentukan kalau erosinya itu di ujung-ujung akan luar biasa. Ada pemilih memang sudah punya keyakinan di awal sebelum debat. Wah, saya suka karena si A tegas begitu ya. Tapi begitu yang tertonton oleh mereka dalam debat yang terbuka oleh umum, publik yang memperbincangkan, dia bisa mengubah pikirannya. Nah, ini problematika yang beliau-beliau yang disurvei paham betul itu betul-betul mempengaruhi pemilih. Dan kalau dilihat ini baru di debat awal sudah sangat emosional, sekali lagi demi menyelamatkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, berhati-hatilah, inilah saatnya untuk kemudian belajar memperbaiki keadaan dalam debat. Kalau tidak, suatu waktu kalau emosional ini tidak terkendali, ini bisa-bisa menjadi bumerang baru bagi tim Masih kosong. singkat, Mas. Ya, itu juga pasti peluang yang akan diincar oleh paslon 2 lainnya, pasti. Ini kan kelemahan-kelemahan yang dilihat itu kan ini celah untuk melakukan memancing mereka, ini udah pasti. Makanya untuk debat cawapres yang besok ini saya berharap seperti Pak Mahfud misalnya, saya berharap Pak Mahfud kembalilah kepada seorang akademisi yang mengandalkan keilmuannya. Gibran kembalilah kepada apa yang dia punya, tidak perlu ada attacking each other gitu ya, dan termasuk juga dari Caimin. Mas Muhaimin. Ini memang betul-betul nanti akan berkembang, pastinya akan saling offense atau saling defense. Nah ini nanti akan menarik nih, kalau menurut saya ini akan menarik. Tapi saya yakin persiapan dari Gibran, dari Kang Aceh udah pasti matang. Tapi kematangan itu kita lihat besok, karena yang 2 lainnya pasti akan melihat celah yang bisa dimanfaatkan untuk menurunkan cawapres yang lain gitu. Oke, Caimin Jadi gitu bang. saya agak yakin bahwa akan ada taktik baru, tapi tidak mengubah keadaan. Bisa saja yang terjadi adalah seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Cukup gitu ya. Besok akan terjadi banyak kata cukup yang akan mengerikan bagi kita semua, itu ada di dalam debat. Jadi Makanya saya- ini Pak Godar ya, saya di Iya, dapil iya, saya nih, orang tadinya ya kan melihat Bapak itu dianggap adalah Jokowi gitu ya, melanjutkan Jokowi. Kemudian yang tadi ya dia 2019 lalu pemilih Pak Jokowi, kemudian begitu Pak Tor debat tadi mempengaruhi, dia WA ke saya, ternyata Bapak itu nggak ada berubah ya, menakutkan. Ah itu Pak, ini persepsi ya. Nah artinya tadinya dia mau ketika Bapak itu dipersepsikan sebagai penerus Jokowi, ternyata bukan. Saya Mas Ganjar dah katanya. Ah itu. Tapi Bang, Bapak itu di buku pelajaran sekolah bisa jadi Bapak Budi dan Bapak Wati. Jadi perjelas dong Bang, Bapak itu Ya, siapa? Bapak itu lagi yang di TPS. Semua boleh saling klaim. Oke. Bang Iqbal. Ya, ya. Singkat bang, singkat bang. Jadi memang pertanyaannya adalah kenapa Gibran ini selalu jadi sorotan? Karena dia selalu menghindari debat.
inilah. Jadi kalau dia datang dalam seminar di kampus-kampus, pasti orang nggak akan menganggap remeh. Ya, saya kira Adinda Gibran, datanglah, dengar. Kita ini mengatakan ini bukan karena benci. Kita ini sayang buat negeri ini. Kita pengen negeri ini memberikan negeri yang terbaik, kualitas pemimpin yang terbaik, gitu loh. Sampai ada orang pantun begini ke saya. Asam sulfat belimbing sayur. Kalau debat dengan kabur, apa begitu katanya. Jadi kan, saya juga nggak enak selaku anak muda juga gitu loh. Saya ingin mengucapkan harusnya terima hadir, kasih ya, dengarkan, kepada beri semua masukan orang yang gagasan. ada di sini.